Wabarakatuh. Iya. Saya ucapkan selamat datang anak-anakku dari program studi fisioterapi UNISA di Unhas. Berarti kita sekarang merdeka belajar di kampus Merdeka. Begitu ya, anakku ya? Iya, Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi perkenalkan, apa saya langsung saja begitu? Perkenalkan, nama saya Johan Naras. Saya dosen di program studi S1 dan profesi Unhas. Kebetulan kita berada pada kampus Merdeka untuk merdeka belajar. Wow, hebat ya. Nah, anak-anakku dari UNISA, temannya Bapak di kampus kamu banyak. Ya Pak Imran, ya Pak Irfan, ya Bin Hotim, dan lain sebagainya. Itu temannya Bapak semua. Jadi kita berada pada satu payung, yaitu payung fisioterapi. Nah, sebetulnya mata kuliah ini atau topik ini sudah saya perkuliahkan kepada temanmu di Unhas. Sudah 2 kali pertemuan. Namun mungkin ada faktor tertentu sehingga kalian agak terlambat. Maka kali ini akan saya rangkum untuk 2 kali pertemuan, 2 kali materi dalam 1 kali pertemuan. Baik, anakku, judul yang saya akan bawakan adalah pendekatan fisioterapi pada keluhan gangguan otot rangka akibat kerja. Nah, kerja tentunya adalah ergonomik, yang biasa saya singkat dengan GOTRA. Materi ini saya bawakan pada seminar workshop Persatuan Ergonomi Indonesia pada tahun 2017 di Makassar dan telah saya modifikasi. Baik anakku, kita akan lihat seperti apakah sebetulnya peran fisioterapi terkait dengan ergonomi. Ya, apa sih ergonomi itu dan untuk apa sih ergonomi untuk fisioterapi? Nah, kita lihat. Anakku, ergonomi itu, kalau kita mau belajar tentang ergonomi, maka kita harus paham tentang kajian natural law of work atau hukum alam. Kenapa hukum alam? Karena kita bekerja di alam. Katakanlah bekerja bukan di alam, tetapi dalam artian kita bekerja di dunia alam ini. Nah, untuk itu maka ketika kita mau bekerja, maka prinsip ergonomi harus kita pahami terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika kita mau bekerja dengan menggunakan prinsip ergonomi. Yang pertama adalah kaidah-kaidah biomekanik. Bio and mechanic berarti gerak tubuh atau gerak pada makhluk hidup, terutama pada manusia. Dan yang kedua, pada waktu kita mau melakukan gerakan, maka kita harus paham betul tentang fisiologi gerak. Dan selain dari itu, kita juga harus mengetahui tentang antropometri. Apa itu antropometri? Antropometri adalah hal-hal yang terkait dengan ukuran-ukuran tertentu, baik ukuran yang terkait dengan ukuran manusia, maupun ukuran yang terkait dengan peralatan atau mesin yang digunakan. Sehingga manusia harus seirama dengan alat atau perkakas yang digunakan dalam bekerja untuk mendapatkan suatu prinsip kerja yang efisien, ergonomik, kemudian sehat. Nah, untuk itu maka masalah manusia dan mesin ini merupakan bagian daripada ergonomik. Jadi ada 4 hal yang harus kita pahami ketika seorang melakukan pekerjaan dengan menggunakan prinsip ergonomik. Pertama, biomekanik. Bagaimana irama kita bergerak. Kemudian gerakan itu harus yang fisiologis. Dan untuk fisiologis, maka kita membutuhkan ukuran-ukuran tertentu atau parametrik tertentu. Contoh, ukuran meja dengan kursi, itu salah satu contoh.
Berikutnya, kalau kita misalnya mau mencangkul, ukuran cangkul dengan tanah yang akan dicangkul, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketiga hal ini manusia harus memahami betul, sehingga ketika dia bekerja, dia bisa efisien, efektif, dan produktif. Baik. Anakku, fundamental daripada ergonomi itu dikatakan industri. Industri itu artinya produktif. Maka yang pertama, seseorang jika ingin bekerja itu harus berada pada sisi nyaman. Kenapa harus nyaman? Karena kalau dia misalnya bekerja dalam kondisi tidak nyaman, dia mudah mengalami cedera atau kelelahan, sehingga tidak produktif. Yang kedua, harus efisien dan produktif pada waktu dia bekerja. Apa itu artinya? Dia menggunakan gerak otot yang sedikit alias produksi yang sedikit menghasilkan kerja yang maksimal dengan produktif. Dan untuk itu semua tujuannya adalah agar kita sejahtera. Jadi dia adalah bahwa fisioterapi tidak hanya berada pada sisi patologi, tetapi dia berada pada tiga sisi. Pertama, sisi patologis, kalau ada cedera, misalnya seperti itu jaringan. Yang kedua, sisi sehat. Dan yang ketiga, sisi katakanlah bugar. Nah, sekarang apa itu sehat? Kalau patologi kita udah tahu, fraktur. Apa itu sehat? Orang yang bekerja, saya pulang rumah, masih memiliki kemampuan untuk memiliki waktu dan kesempatan untuk berolahraga dan lain sebagainya, bercanda dan sebagainya, berarti dia pada sisi bugar. Tapi kalau misalnya ada orang pulang dari kantor, pulang dari sekolah, tiba di rumah, langsung dia membanting dirinya, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia berarti berada pada sisi sehat saja. Jadi sehat dan bugar itu berbeda. Kalau bugar masih memiliki waktu, kesempatan, kekuatan, kemauan, komitmen untuk melakukan aktivitas selain tugas pokoknya. Itu adalah bugar. Misalnya habis bekerja, habis belajar, pulang ke rumah, masih ada waktu untuk berolahraga, dan dia masih fit berolahraga. Nah, ini prinsip-prinsip seperti ini perlu kita. Nah, untuk itu maka ergonomik itu dikenal dengan hukum faktor. Yaitu yang pertama, interaksi manusia dengan perkakas dan lingkungan aktivitasnya. Jadi manusia menggunakan perkakas. Pulpen adalah perkakas, kertas adalah perkakas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dia tentu akan menggunakan dalam lingkungan aktivitasnya. Kalau dia sebagai seorang mahasiswa, dia akan gunakan untuk belajar, dan seterusnya. Sebetulnya, ergonomi itu dua kata. Ergon artinya kerja, and work. Kemudian nomos artinya dia akan melakukan suatu aktivitas tertentu. Anakku, mengapa ergonomi itu penting? Karena banyaknya kasus gangguan otot rangka atau bukan otot rangka, misalnya sendi, kemudian soft tissue dan connective tissue yang terlibat dalam suatu pekerjaan tertentu. Nah, ketika seseorang melakukan pekerjaan, maka kadangkala orang tersebut mengalami nyeri pada alat geraknya atau pada ototnya, dikenal dengan myofascial pain syndrome. Dan myofascial pain syndrome ini apabila sudah berlangsung sampai 2 minggu, belum juga hilang, maka dia berubah menjadi fibromyalgia. Dan ketika orang mengalami fibromyalgia, ya akan mudah mengalami cedera yang sifatnya traumatic disease. Nah, jadi community traumatic disease ini itu adalah cedera yang terjadi akibat pekerjaan yang berlangsung terus-menerus. Misalnya,
kamu duduk lama. Lalu ketika duduk lama, terjadilah nyeri pinggang, terjadilah nyeri leher. Kenapa? Karena ketika kamu duduk, maka otot-otot belakang itu akan mempertahankan posisi duduk, sama dengan di leher, kalau ketika kamu melihat komputer. Dan apabila lebih dari 3 jam, otot mengalami tegang atau spasme mempertahankan posisi, dia akan kekurangan sirkulasi darah dan oksigen, sehingga terjadi nyeri yang dikenal dengan ischemic pain. Kenapa? Karena oksigen yang harusnya dibutuhkan oleh otot itu berkurang ketika seseorang itu bekerja sekitar 3 jam. Atas dasar itu maka harusnya sekitar 2-3 jam kita harus merubah posisi agar otot tersebut dalam keadaan rileks yang tadinya tegang mempertahankan posisi, sehingga terjadi sirkulasi makanan, katakanlah seperti itu, sirkulasi darah, dan terutama sirkulasi oksigen. Oksigen penting sekali dalam rangka bagaimana menghasilkan energi ATP, ADP, dan AMP. Kemudian kembali lagi ke ATP, yang biasa dikenal dengan sliding filament. Nah, MPS atau myofascial pain syndrome atau fibromyalgia ini yang akhirnya berujung menjadi community traumatic disease yang pada umumnya terjadi pada orang pekerja atau menggunakan ergonomi yang salah, sering tidak berkorelasi dengan mekanisme post. Artinya apa? Ketika orang mengalami fibromyalgia, maka sesungguhnya dia minum obat apapun itu tidak berkorelasi atau tidak memberikan efek penyembuhan. Kenapa? Karena ketika sudah terjadi fibromyalgia seperti itu, terjadi perubahan perubahan konstelasi yang dikenal dengan yang dikenal dengan gangguan sistem metabolik, dikenal dengan metabolic stress reaction. Apa itu metabolic stress reaction? Adalah suatu sistem metabolik di dalam tubuh, di mana cairan tubuh kita kenal dengan ion akan mengalami gangguan migrasi ion karena terjadinya spasme otot, karena pertahanan tubuh, dan pada saat itu sistem elektrolit atau sistem muatan-muatan pada cairan tersebut tidak bekerja dengan baik sehingga tidak terjadi migrasi. Dikenal dengan dysmigration of ion. Selain itu, di alat-alat tubuh kita yang dikenal dengan soft tissue, itu merupakan benda yang sifatnya netral yang dikenal dengan positif satu ujungnya dan satunya negatif. Oke. Dan ketika terjadi gangguan karena otot itu bekerja terus-menerus, maka mengalami dikenal dengan disrotation dipoles. Jadi dia merupakan benda dipoles yang ujungnya satu positif, ujungnya satu negatif. Ketika dia bekerja lama, dia akan mengalami gangguan yang dikenal dengan disrotation daripada dipoles. Kemudian tulang-tulang atau sendi-sendi kita itu dia punya muatan atau dia punya inti itu terikat kuat sehingga dia tidak bisa lepas dan hanya mengalami torsion dan dikenal dengan distortion isolator. Ketiga hal ini dikenal dengan metabolic dysreaction, dan jika itu terjadi maka terjadilah gangguan yang pada akhirnya akan mempermudah terjadinya kerusakan yang dikenal dengan community traumatic disease dan pada umumnya terjadi pada pekerja. Baik. Nah, untuk itu maka hal yang sangat membantu untuk memperbaiki myofascial syndrome atau fibromyalgia itu adalah functional exercises. Nah, functional exercises itu ahlinya adalah fisioterapis. Dari sini letaknya mengapa fisioterapi sangat dibutuhkan kaitannya dengan ergonomi. Nah, jika tidak diatasi dengan segera pada tenaga kerja, katakan seperti itu, akan terjadi apa? Gangguan fungsi semakin kompleks. Biasa dikenal dengan psikosomatik. Kemudian yang kedua, waktu terapi semakin lama. Dan yang ketiga, biaya semakin tinggi, sehingga mengakibatkan produktivitas tenaga kerja semakin menurun. Ini
mengapa penting, kemudian berubah menjadi fibromyalgia, dan dari fibromyalgia akan terjadi community traumatic disease, dan akan mengakibatkan hal-hal tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Baik. Anakku, alasan pentingnya ergonomi di industri itu merujuk kepada 10 penyakit-penyakit tertentu. Dan penyakit-penyakit ini kita lihat ternyata yang paling dominan adalah gangguan muskuloskeletal. Itu sekitar 42% dari sekian itu. Ada gangguan misalnya occupational lung disease, ada dermatologis, ada psikologis, dan seterusnya, ada cardiopulmonary disease, dan seterusnya. Dan kalau ini terjadi, akan mengakibatkan asuransi kecelakaan dari tahun ke tahun itu meningkat sekitar 14%. Dan akan terjadi kompensasi health insurance itu sekitar 50% untuk kasus-kasus yang terkait dengan soft tissue disorder. Misalnya community traumatic disease. Jadi anakku ini begitu pentingnya masalah muskuloskeletal kaitannya dengan masalah ergonomi. Nah, ada istilah ergonomic ignoring. Apa itu ergonomic ignoring? Adalah terjadinya dampak daripada gangguan ergonomi pada waktu kita bekerja. Kita lihat antara lain menurunnya daya tahan daya produksi menurun. Itu pasti. Kemudian meningkatnya waktu kerja yang hilang karena sering sakit. Kemudian bertambahnya biaya perawatan karena dia mungkin dirawat. Kemudian biaya pemeliharaan bahan itu bertambah karena alat-alat safety harus dibeli lebih banyak oleh perusahaan. Kemudian terjadi banyak absen tidak masuk kerja. Kemudian kualitas kerja menurun, bahkan terjadi ruda paksa, dan itu semua 1-9 ini kadangkala merupakan alasan untuk pemutusan tenaga kerja. Padahal kalau kita lihat mulai dari umur 1-9, sesungguhnya peran fisioterapi di sana cukup besar, cukup signifikan. Jadi dengan demikian, betapa pentingnya fisioterapi terkait dengan ergonomi. Kita tahu apalah artinya seorang kalau dia tidak akan bisa bekerja. Karena the ending of this adalah bekerja dan bekerja untuk kesejahteraan. Jadi fisioterapi sekali lagi tidak hanya bekerja pada orang sakit, tetapi orang sehat dan orang bugar pun. Kenapa mesti orang bugar di fisioterapi? Agar supaya dia tetap bugar, tetap produktif, dan jangan sampai dia jatuh sehat. Dan kalau dia sehat, tidak fisioterapi, maka dia bisa jatuh menjadi orang yang patologi, dan seterusnya. Nah, anakku, dalam ergonomi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang biasa kita kenal dengan ergonomic problems. Yang pertama, antropometri. Jadi ukuran-ukuran alat pekerjaan per karkas dengan ukuran manusia itu harus matching. Karena kalau tidak, dapat menimbulkan beban yang tidak balance, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya cedera jaringan. Yang kedua, kognitif pengetahuan. Dan ini tentunya penting sekali. Kalau ada orang bekerja, harus kognitifnya itu sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Jika salah, contohnya, dia harus bekerja di elektronik, ternyata dia tidak paham tentang elektronik, dia bisa kesetrum misalnya. Kemudian yang ketiga, muskuloskeletalnya harus oke. Muskuloskeletal harus oke. Yang keempat, kardiovaskularnya harus oke. Dan yang kelima, psikomotornya harus oke. Nah, inilah persoalan-persoalan seperti ini sehingga perlu sekali diadakan sistem penerimaan pegawai itu harus diadakan, katakanlah seleksi untuk dapat mengetahui apakah antropometrinya bagus dan seterusnya sampai ke psikologinya. Peran fisioterapi di sini penting, ya, terutama di masalah muskuloskeletal. Oleh karena itu, kadang-kala fisioterapi dijadikan salah satu anggota dari tim seleksi penerimaan calon pekerja. Nah, gambaran kasus yang anergonomik seperti ini
lingkungan kerja memberi kontribusi sekitar 15-20%, yang selebihnya karena human factor. Kemudian yang kedua, kerja yang tidak ergonomis akan menimbulkan traumatic, community traumatic disease, sehingga akan menimbulkan trauma yang sifatnya kumulatif. Artinya yang sifatnya menyeluruh. Nah, data-data kasus anergonomik dapat kita lihat ada 5 data yang sangat biasa kita kenal, dan terutama yang terbanyak adalah karena gangguan pada jemari, lengan atau ekstrema superior, dan yang kedua adalah terang, dan yang ketiga adalah tungkai. Ini semua terekam, dan ternyata ini merupakan alat-alat gerak yang harus selalu diservis, katakan kurang lebih begitu, oleh seorang fisioterapis. Nah, kita lihat bahwa penyebab dari community traumatic disease itu ada beberapa. Pertama, karena postur tubuh yang tidak alami. Postur tubuh yang tidak sesuai dengan, katakanlah, lingkungan untuk yang akan dia kerjakan. Kemudian penggunaan bagian tubuh secara paksa. Jadi ada maluse atau disuse atau overuse. Jadi bekerja terus-menerus selama 8 jam, tidak ada waktu rest, akhirnya terjadi kelelahan, dan itu dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya cedera. Kemudian aktivitas kerja yang berulang. Nah, pekerjaan yang berulang ini juga akan dapat menimbulkan kebosanan, dan dari kebosanan ini dapat memprediksi terjadinya atau dapat terjadi potensi kecelakaan. Kemudian faktor individu, dan biasanya dari hal-hal seperti inilah perlu sekali dilakukan screening berkala bagi karyawan. Ini semua, kalau seorang fisioterapis pintar atau cerdas membaca lingkungan, dia akan bisa mempromosikan dirinya sebagai seorang fisioterapis ergonomik, dan dia akan bisa masuk ke perusahaan dan seterusnya, dan akhirnya dia akan dapat pekerjaan, dan tentunya juga untuk keselamatan dari pekerja di tempat tersebut. Jadi sesungguhnya seorang fisioterapis yang cerdas, yang inovatif, pekerjaan cukup banyak tersedia, tapi tergantung bagi dia bagaimana dia bisa membaca lapangan pekerjaan tersebut. Nah, untuk itu maka ada beberapa pendekatan yang perlu kita lakukan dari sisi fisioterapi. Pendekatan-pendekatan ini kita lihat pendekatan teknologi. Apa itu pendekatan teknologi? Seorang fisioterapis harus memiliki kemampuan untuk melakukan riset teknologi, yaitu tingkat analisisnya harus tinggi, tingkat sintetisnya harus tinggi, tingkat evaluasinya harus tinggi, tingkat modifikasinya harus tinggi, dan tingkat inovasinya harus tinggi. Itu seorang fisioterapis. Jadi teknologi di situ. Jadi riset seperti ini nantinya akan melihat, oh ada apa di pekerjaan tersebut. Dia akan menemukan hal-hal yang terkait dengan masalah yang ada di lingkungan kerja. Yang kedua medical itu tentunya dengan dokter. Yang ketiga dari sisi fisioterapi sendiri, dia akan melihat bagaimana biomekanik ergonomiknya, apakah dia bisa menggunakan elektrik, apakah dia bisa menggunakan specific exercises, atau hapnofisioterapi. Jadi haptonomi fisioterapi ini adalah merupakan suatu pendekatan di mana seorang fisioterapis memiliki kemampuan untuk dapat bagaimana merecovery orang yang dalam keadaan kelelahan, sehingga ketika dia bekerja dalam 8 jam per hari, orang tersebut merasa lelah atau capek, dalam waktu yang singkat, hanya 10-15 menit, dengan hipnofisioterapi dapat menyebabkan orang tersebut menjadi pulih kembali, sehat seperti sedia kala. Kenapa? Karena dia mampu mengeluarkan semua masalah-masalah yang membebani, baik pikiran maupun fisik seorang pekerja, sehingga pada akhirnya pekerja tersebut menjadi sehat kembali. Itu dikenal dengan hipnofisioterapi atau haptonomi fisioterapi. Baik, adikku. Nah, biasa kita kenal capacity atau physical work capacity. Physical work capacity itu ini dia. Satu, muscular strength terkait dengan kerja statik maupun dinamik. Yang kedua, muscle power. Yang ketiga, muscle endurance, daya tahan daripada otot. Yang keempat,
cardiovascular endurance, daya tahan jantung. Yang kelima, agility. Okay. Kemudian yang keenam, reaction time. Kemudian yang ketujuh, joint flexibility. Ya. Jadi anakku, agility ini adalah kemampuan seseorang merubah posisi dalam waktu yang singkat sehingga dia bisa cekatan bekerja dan dia bisa katakanlah terhindar dari cedera. Agility itu penting. Misalnya bagaimana dia berjalan tiba-tiba berbalik, kemudian setelah itu tiba-tiba dia menghindar dan seterusnya. Itu adalah agility. Dan itu perlu diajarkan kepada pekerja, terutama pekerja-pekerja yang memiliki tingkat katakanlah tingkat ancaman yang tinggi seperti itu. Baik. Yang dimaksud dengan reaction time itu adalah kemampuan seseorang ketika dia habis bekerja, dia hanya rest sejenak, setelah itu dia kembali fresh. Itu yang dimaksud dengan reaction time. Ada orang yang reaction time-nya lama, sudah lama beristirahat tapi tetap merasa lelah. Itu kurang bagus. Nah, anak-anakku kurang lebih seperti ini harus kita pahami bahwa seorang fisioterapis harus memahami yang dikenal dengan physical work capacity. Nah, kelelahan atau fatigue ini penting sekali. Dan kelelahan ini mengakibatkan orang bekerja tidak efisien dan penyebabnya tidak berdiri sendiri tetapi multifaktorial. Oke. Oleh karena itu, maka seseorang yang bekerja perlu sekali bekerja, kemudian setelah itu rest. Kalau di luar negeri, yang namanya katakanlah rest time itu, dalam 8 jam biasanya 2 kali rest time. Dia mulai bekerja jam 8, kemudian sekitar jam-jam 10, gitu, dia rest lagi. Setelah itu, dia bekerja lagi, kemudian sekitar jam-jam 1 atau jam 2 begitu, dia rest lagi, setelah itu baru dia kembali. Kenapa begitu? Untuk mengembalikan tenaga yang terkuras selama dia bekerja tersebut. Nah, semua jenis pekerjaan akan dapat menimbulkan kelelahan. Tidak ada pekerjaan yang tidak menimbulkan kelelahan. Termasuk menghitung uang pun. Coba kalau misalnya uangnya tumpuk seperti itu, lalu disuruh hitung, apalagi kalau uang kecil, uang receh, kita tetap juga lelah. Padahal itu hitung uang. Nah, ada beberapa hal yang dapat terjadi sebagai dampak dari kelelahan. Satu, berkurangnya kinerja. Itu pasti. Yang kedua, meningkatnya kemungkinan terjadinya kesalahan pada bekerja. Yang ketiga, meningkatnya peluang kecelakaan kerja. Ini perlu sekali disikapi agar supaya dampak-dampak tersebut tidak dapat terjadi kepada pekerja kita. Nah, ada 2 jenis kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot dapat diketahui ketika dia terlokalisir pada otot tertentu. Sementara kelelahan umum itu biasanya dirasakan rasa malas, tidak punya keinginan, tidak punya nafsu, atau meskipun dia sudah beristirahat lama, tetap dia tidak memiliki mood untuk bekerja kembali. Itu biasanya karena sifatnya general. Nah, deskripsi kelelahan otot itu distimulasi akan menimbulkan kontraksi guna melakukan aktivitas fisik. Jadi ini penting sekali juga. Nah, oleh karena itu maka apabila terjadi kelelahan pada otot, itu akan terjadi hal-hal seberikut. Pertama, pasti akan terjadi beban angkatan itu. Contohnya begini, ketika saya mengangkat sesuatu yang biasanya 10 kilo saya anggap ringan. Tetapi kenapa setelah jam 10, jam 11 atau jam 12, 10 kilo itu kok rasanya saya anggap berat. Nah, itu sudah pertanda bahwa ada kelelahan. Lalu yang kedua, masa kontraksi dan relaksasi menjadi lebih lama. Harusnya kalau saya relaksasi langsung, tapi ini kok sudah cukup lama. Yang ketiga, interval antara saat stimulasi awal kontraksi akan terjadi lebih panjang. Jadi biasanya harusnya kalau saya katakanlah melepaskan suatu pekerjaan, rasanya beban sudah berkurang, tapi tetap rasanya kita rasakan dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini berarti ada interval antara saat stimulasi dan awal kontraksi yang tidak seimbang. Ini petanda adanya kelelahan pada otot. Ya. Nah, fenomena ini akan mengurangi kinerja dari otot setelah memperoleh pembebanan atau stres yang berlebihan.
Pertama, berkurangnya kekuatan. Kedua, lambatnya gerakan. Ketiga, koordinasi akan menjadi jelek. Empat, kemungkinan kesalahan akan jelas terjadi. Kemudian kecelakaan dapat terjadi. Jadi inilah kira-kira faktor yang akan menyebabkan jika seseorang mengalami kelelahan, tetapi tetap dia memaksakan untuk bekerja. Nah, atas dasar itu anak-anakku, maka untuk stimulasi pada kulit misalnya masih dapat terasa. Contoh kurang lebih tepat pada kelelahan. Tetapi pada otak, katakanlah di otak, di talamus dan formasi retikularis itu sudah masih dapat mengadopsi stimulasi tersebut. Tetapi otot sebagai eksekutor dari apa yang akan kita lakukan itu tidak bisa. Jadi kadang-kala kalau kita bekerja, pemikiran kita masih fresh, tetapi kemampuan otot gerak kita itu sudah mulai menurun. Nah, ini biasanya dapat memfasilitasi terjadinya kerusakan pada jaringan tubuh kita karena kemampuan begitu hebat, kemauan begitu hebat, tetapi kemampuan tidak seimbang dengan kemauan tersebut. Nah, deskripsi kelelahan general seperti ini adalah perasaan berat, ketidakinginan untuk beraktivitas, kemudian ada perasaan malas, kemudian meskipun orang tersebut melakukan istirahat tetap tidak merasa fresh, kemudian akan berikut masa pemulihannya akan lama. Dan ini petanda bahwa ada general fatigue, kurang lebih seperti itu. Nah, berbagai jenis kelelahan. Ada kelelahan yang sifatnya visual, ada kelelahan sifatnya seluruh tubuh, ada kelelahan pada mental, ada kelelahan pada saraf, dan seterusnya. Dan bahkan sampai ke irama sirkadian. Apa itu irama sirkadian? Biasanya orang tersebut jika dia lelah, sulit tidur nyenyak pada malam hari. Itu berarti sirkadian fatigue. Kurang lebih contoh seperti itu. Anakku, nah tingkat kelelahan ini dapat kita lihat di tempat kerja biasanya terjadi seperti ini. Misalnya ritme sirkadian seperti yang saya katakan tadi. Ritme sirkadian itu begini. Biasanya orang tersebut bekerjanya siang hari. Tiba-tiba di rotasi dia harus bekerja pada malam hari. Padahal dia tidak terbiasa bekerja pada malam hari karena digunakan untuk istirahat atau tidur. Nah, ini dikenal dengan ritme sirkadian. Kemudian lingkungan kerja, iklim, pencahayaan, kebisingan, dan seterusnya. Ini biasa kita lihat di pabrik-pabrik misalnya. Bising, kalau gitu, atau panas, atau cahaya yang kurang bagus, dan sebagainya. Atau terlalu terang. Kemudian intensitas dan durasi beban. Katakanlah bebannya berlebihan, sementara dia harus memiliki semacam kontrak bahwa dia harus menyelesaikan segitu. Kemudian masalah fisik terganggu, katakanlah tanggung jawab dan konflik itu terjadi. Jadi konflik internal dalam pekerjaan itu kadang-kala menimbulkan kelelahan. Kemudian nyeri dan sakit, kemudian gizi. Tidak banyak orang atau ada beberapa orang yang biasa kita temukan ketika dia misalnya mengkonsumsi sesuatu, lalu terjadi katakanlah gangguan pencernaan, itu berarti kelelahan gizi. Nah, anak-anakku, ini adalah fisiologi dari apa yang kita jelaskan tadi. Jadi ketika orang tersebut mengalami masalah, katakanlah seperti itu, sebentar anakku. Nah, maka apabila terjadi suatu trauma, katakanlah begitu, mungkin ada perdarahan, mungkin ada kerusakan jaringan, yang pasti akan terjadi inflamasi. Dan ketika inflamasi ini, salah satu reaksinya adalah nyeri. Dikenal dengan metabolic stress reaction yang saya katakan tadi. Dan dari nyeri ini akan terjadi spasme dan dapat diadakan perbaikan, baik perbaikan secara automatically atau mungkin perbaikan dengan bantuan. Tetapi apabila perbaikan tersebut tidak diberikan dengan baik atau treatmentnya tidak adekuat, maka bisa terjadi kerusakan kembali atau re-injury. Sementara kalau diperbaiki dengan baik, maka sesungguhnya kita akan bisa bekerja maksimal kembali. Nah, inilah kira-kira gambaran fisiologi daripada cedera.
Nah, baik. Nah, apa dampak daripada cedera itu? Pertama, reaksi inflamasi pasti ada nyeri, dan metabolic stress reaction yang saya katakan tadi itu, ada ionen, ada migrasi, dismigration ion, kemudian dipulse disrotation, kemudian ada isolator distortion, itu akan terjadi seperti ini. Perubahan kognitif, misalnya dia cemas, dia putus asa, takut, lalu terjadi gangguan tidur. Kemudian perubahan saraf atau hormon, misalnya hiperalgesi, luka sensitif, atau allodynia. Hiperalgesi itu artinya apa? Dia itu merasa katakanlah seperti ini, sensitif, ya, sensitif dia punya kulit dan sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Sementara kalau allodynia itu artinya seseorang yang sesungguhnya tidak sakit, tetapi dia berasa nyeri. Kalau misalnya contohnya begini, dia misalnya katakanlah misalnya berjalan di tempat yang rata, untuk orang biasa tidak masalah, tetapi untuk orang tertentu dia berasa sakit sekali telapak kakinya. Itu dikenal dengan allodynia. Kemudian perubahan plastisitas neural yang perifer, contohnya katakanlah transmisi nociceptik. Nah, transmisi nociceptik kita sudah tahu kan, nociceptik itu berarti agen kerusakan jaringan. Kemudian terjadi hiperalgesi seperti yang saya katakan di atas. Kemudian perubahan aktivitas simptom adrenal, misalnya ada jantung berdegup, tahikardi, atau pelepasan renin yang akibatkan terjadinya gangguan pada ginjal, kemudian katakanlah ada gangguan pada pembuluh darah, lalu akibatnya terjadi hipertensi, katakanlah vasokonstriksi. Karena perubahan neuroendokrin, misalnya kortisol meningkat, sehingga jantung bekerja keras, adrenalin juga aktif, sehingga mengakibatkan peningkatan, katakanlah peningkatan gula darah, dan atas dasar itu maka terjadilah hipertensi dan seterusnya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Biasanya karena ada hiperglikemikum atau katabolisme. Artinya terjadi perombakan sel yang berlebihan. Nah, ini semua mempengaruhi kualitas prestasi kerja. Nah, dapat kita lihat ini contoh. Ini contoh bagaimana beban pada pinggang pada perubahan posisi tertentu. Ternyata beban pada pinggang yang paling ringan ketika kita tidur terlentang, dan beban pinggang yang paling tinggi adalah ketika kita duduk sambil mengangkat sesuatu dan menunduk, sementara kaki tidak rapat di lantai. Ini contoh bahwa sesungguhnya perubahan-perubahan seperti ini akan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan atau beban pada pinggang. Kamu lihat seperti ini, jadi ini semua adalah satu contoh bagaimana kita bisa men-treat atau mengatasi nyeri pada pinggang dengan melakukan perubahan-perubahan posisi seperti tersebut. Jangan kita melakukan perubahan-perubahan tertentu yang akibatkan terjadinya pemerkosaan pada ruas-ruas tulang pinggang. Ini diukur di lumba 5 sakral 1. Contoh berikutnya, duduk dengan model seperti ini. Ukuran kursi dengan ukuran meja itu tidak seimbang, sehingga terjadi pembungkukan seperti ini, sehingga mengakibatkan pinggang ini mengalami overstretch dan dapat menimbulkan nyeri pinggang. Seperti halnya kamu lihat dengan model seperti ini, juga ketika meja dengan kursi tidak seimbang, kurang lebih seperti itu, selain pinggang dapat juga mengakibatkan nyeri pada leher, karena ada beban di leher yang sedemikian rupa, karena leher hampir merata seperti ini, tidak tegak. Demikian halnya juga dapat mengakibatkan gangguan penglihatan karena terlampau dekat dari meja. Ya, contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan ergonomi, hubungannya dengan fisioterapi. Intinya adalah pada umumnya karena sikap kerja yang kurang bagus atau kebiasaan kerja yang kurang ergonomik, itu akan menimbulkan gangguan-gangguan yang kita kenal dengan community traumatic disease tadi. Jadi kamu lihat di sini, misalnya dari Koste mengatakan tahun 2010 bahwa keluhan muskuloskeletal itu yang paling banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, dari Agung mengatakan bahwa sikap kerja yang bermasalah, kelelahan mengakibatkan gangguan muskuloskeletal, kemudian terjadi beban kerja yang karena beban kerja yang berlebihan, dan seterusnya. Intinya adalah bahwa sikap ini
dapat menimbulkan gangguan dari berbagai sisi alat gerak tubuh. Ini sikap semua anakku, jadi banyak sekali terkait dengan sikap. Ya. Oke. Postur tubuh juga, karena ukuran antara tubuh dengan pekerjaan itu tidak balance, tidak bagus, tidak simetris seperti itu. Oke, dan ini dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh pada saat kita melakukan aktivitas. Ya, ini hasil penelitian terkait dengan yang lainnya. Anda lihat bahwa banyak sekali penelitian-penelitian yang menjelaskan tentang betapa ergonomi itu kaitannya dengan alat-alat gerak tubuh itu sangat dipengaruhi oleh posisi atau salah kerja yang kurang bagus atau salah posisi sehingga menimbulkan beban pada alat-alat gerak. Ya, kurang lebih seperti itu. Anda lihat ini menurut Okananto, perlakuan peregangan itu penting sekali. Okay? Karena dengan melakukan peregangan, katakanlah begitu, secara teratur, itu dapat menurunkan sekitar 40,93% tingkat kelelahan otot pada pinggang. Jadi tingkat keluhan otot atau kelelahan pada pinggang itu dapat diturunkan ketika kita selalu melakukan stretching seperti ini. Ya, menjadi banyak sekali. Nah, terakhir kita lihat WHO mengatakan bahwa keluhan muskuloskeletal merupakan risiko kesakitan yang sifatnya sekitar 37% dari gangguan muskuloskeletal. Ya. Ini terkait dengan relaksasi dan modifikasi. Ternyata untuk mengatasi itu pada umumnya mereka mengharapkan agar supaya kita selalu melakukan modifikasi, perubahan posisi pada waktu kita bekerja. Jadi katakanlah merubah posisi itu penting sekali dalam rangka bagaimana memfasilitasi otot-otot, kemudian memberikan istirahat pada otot-otot tertentu. Jadi memfasilitasi otot tertentu untuk bekerja, kemudian memberikan waktu istirahat pada otot tertentu. Ini penting sekali untuk mengurangi cedera daripada alat-alat gerak tersebut. Oke, jadi betul-betul kerja yang ergonomi itu sangat dibutuhkan. Jadi perbaikan sikap ini memang perlu untuk bagaimana mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Berikut, solusi dari sisi fisioterapi berikutnya, kita lihat teknologi ergonomik ini penting sekali. Dan ini merupakan mitra dari profesi kita terkait dengan perusahaan-perusahaan. Nah, Anda lihat bagaimana kalau seseorang itu mau mengajar dengan baik, Anda lihat tungkainya yang satunya ditekuk, sehingga itu dalam keadaan rest, yang satunya bekerja, dan Anda lihat kedua lengannya itu disangga oleh katakanlah oleh meja, padahal kedua lengan ini kira-kira beratnya sekitar 30 kilo. Akhirnya beban daripada shoulder itu menjadi ringan karena pada umumnya kedua lengan tersebut tersangga oleh meja. Demikian halnya dengan tungkai, saat bekerja satu rest. Setelah itu bergantian, dengan demikian maka orang tersebut dapat bekerja lebih lama. Sama ini bagaimana cara menggunakan katakanlah alat-alat elektrik seperti itu, dan ini tentunya terkait dengan posisi daripada tangan yang dapat mengakibatkan tangan kita menjadi lelah dan akhirnya kurang produktif, dan biasanya kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas typing seperti ini bisa mengakibatkan terjadinya banyak kesalahan ketik karena tangan dalam keadaan lelah. Nah, duduk kurang lebih seperti ini harus betul-betul simetrik, kurang lebih seperti ini, sehingga pinggang relatif tegak lurus, kedua tungkai rapat di lantai, kemudian tangan relatif rata dengan siku, kemudian alat yang digunakan itu punya jarak seperti ini, dan ini memberikan ketahanan untuk kita bekerja. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini ergonomik sekali. Anda lihat bagaimana menggunakan mouse yang benar. Ya, ini tungkainya satu, diangkat. Kemudian dia mengajar seperti ini. Ini yang salah. Banyak terjadi pada, katakanlah, resepsionis kita. Bekerja sambil menelpon dengan telepon dikepik,
di kepalanya dan ini akan mengakibatkan nyeri leher. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah ukuran-ukuran yang ergonomik untuk bagaimana membangun suatu sistem antara ukuran kursi dengan meja. Baik. Untuk medikamentosa tentu dokter. Nah ini bagaimana seorang fisioterapi melihat ergonomik yang benar tentang lighting teknik. Anda lihat lighting teknik yang di atas ini, Anda lihat ini yang benar, jadi mengangkat sesuatu dengan teknik mendekatkan barang tersebut di tungkai, di kaki, kemudian kita angkat, di mana kita punya belakang relatif lurus seperti ini. Sementara ini salah, ini memperkosa pinggang, sehingga pinggang tersebut dengan gampang mengalami nyeri atau low back pain. Kurang lebih seperti itu. Jadi mengangkat sesuatu itu menjadi hal yang sangat penting. Dan ini banyak terjadi dilakukan kesalahan pada perusahaan-perusahaan atau perkantoran-perkantoran tertentu. Nah, biomekanik tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, salah satu solusi seorang fisioterapis harus memahami bagaimana biomekanik yang benar dalam bekerja. Apa sih sebetulnya biomekanik itu? Studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Ini penting. Nah, di biomekanik sama dengan biasa kita kenal dengan kinesiologi, itu kurang lebih sama pengertiannya. Nah, di biomekanik ada dua istilah, ada biostatik, itu ilmu tentang struktur organ hubungannya dengan gaya-gaya yang bekerja dalam struktur tersebut. Sementara biodinamik, ilmu tentang sifat dan faktor-faktor yang menentukan dalam gerakan, sehingga dengan demikian orang tersebut dapat membedakan apakah ini biostatik atau ini biodinamik. Nah, Anda lihat bahwa biodinamik terdiri dari dua istilah, kinematik. Apa itu kinematik? Mengenai ini mempelajari mengenai sifat-sifat gerakan tanpa harus memperhatikan apa yang menimbulkan gerakan. Jadi sifat-sifat gerakannya saja, fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi. Tapi tidak memperhatikan apa yang membuat dia fleksi, ekstensi, otot apa, dia tidak pelajari itu. Sementara kinetik, dia mempelajari faktor-faktor yang menimbulkan gerakan, tetapi dia tidak mempelajari bagaimana sifat gerakan tersebut. Jadi dia hanya menganalisis otot apa yang menimbulkan gerakan ini. Misalnya fleksi, elbow, bicep yang menimbulkan gerakan. Tetapi dia tidak mempelajari apa itu fleksi, dari mana sampai berapa, bagaimana fleksi yang bagus, pronasi, supinasi, fleksi, atau fleksi saja, dia tidak terlalu pentingkan itu. Oleh karena itu, maka kita kenal dengan rantai kinematika. Sebentar ya, tadi ada momen sedikit. Nah, sekarang kita kenal istilah rantai kinematika. Rantai kinematika ini ada dua, ada closed chain dan ada open chain. Apa itu closed chain? Rantai kinematika itu adalah gerakan yang terjadi secara simultan dari satu sendi ke sendi yang lain. Itu namanya rantai kinematika. Kemudian ada yang closed chain, ada yang open chain. Apa itu closed chain? Contohnya adalah gerakan dari struktur tulang belakang. Dari setiap ruas itu saling menutupi antara C1 sampai sakral, katakanlah sakral 1. Jadi itu berhubungan saling menutupi. Itu dikenal dengan closed chain. Jadi gerakan daripada tulang belakang itu dikenal dengan closed chain. Sementara gerakan tangan ini, Anda lihat tangan tergantung lalu bergerak, itu namanya open chain. Jadi kedua hal ini penting sekali kaitannya dengan latihan stabilitas dan dua latihan-latihan yang terkait dengan katakanlah mobility atau balancing dan sebagainya. Nah, rantai closed chain, open chain ini dapat dijadikan closed chain. Contoh, pada waktu saya berdiri jongkok, di mana kedua tungkai saya merapat di lantai, maka itu termasuk closed chain. Kenapa dia closed chain? Karena kedua tungkai saya merapat di lantai, kemudian saya berdiri jongkok. Tetapi kalau saya duduk di kursi, sementara tungkai saya itu tidak rapat di lantai, lalu saya ayunkan, itu namanya open chain. Nah, kedua hal ini sangat prinsip kaitannya dengan bagaimana seseorang melakukan latihan, katakanlah latihan yang terkait dengan closed chain dengan open chain. Biasanya untuk melatih stability, maka kita gunakan yang terutama adalah closed chain. Sementara untuk melatih mobility atau katakanlah balancing, biasanya kita gunakan yang
sifatnya open state. Ini penting kita ketahui. Oke. Ini ya, coba aku perbaiki. Putih bagus. Putih. Itu. Sebentar ya anakku ya. Nah, ini ada sedikit masalah. Prinsip dan konsep dasar tentang gaya, hukum-hukum Newton, massa dan berat, gravitasi dan pusat gravitasi itu penting kaitannya dengan ergonomi. Baik. Nah, kita lihat bahwa gaya pada tubuh dan di dalam tubuh. Kalau gaya pada tubuh dapat kita ketahui misalnya menabrak meja. Ketika kita menabrak meja, maka barulah kita sadari bahwa tubuh kita memiliki gaya. Karena ketika kita kebentur. Sementara gaya dalam tubuh adalah kontraksi otot. Jadi kontraksi otot itu merupakan gaya di dalam tubuh. Tetapi ketika kita katakanlah berjalan, lalu memegang sesuatu, lalu katakanlah push up dan lain sebagainya, itu adalah gaya pada tubuh. Kenapa? Karena pada waktu kita bergerak, kita akan berinteraksi dengan alam. Sementara pada waktu kita mengkontraksikan otot, maka otot kita yang berkontraksi, di mana otot tersebut ada gaya yang bekerja di dalam otot tersebut. Ya, baik. Nah, prinsip dan konsep dasar daripada hukum-hukum Newton ini penting. Jadi kalau saya misalnya didorong orang, baru saya tahu bahwa saya itu katakanlah memiliki sebuah konsep dasar yang terkait dengan gaya. Contohnya kalau saya misalnya didorong orang atau saya mendorong orang, saya paham bahwa ada gaya. Tetapi itu satu. Artinya apa di sini? Ini penting kaitannya ketika kita ingin mengangkat sesuatu. Kita harus memprediksi bahwa barang ini 20 kilo, apakah bisa saya angkat atau tidak? Nah, kenapa bisa? Karena barang ini nanti akan bergeser atau berpindah tempat ketika force yang saya berikan lebih besar daripada volume daripada benda tersebut. Itu penting sekali. Jadi tidak berarti kita itu melakukan aktivitas tertentu tapi tanpa memperhitungkan atau bagaimana kemampuan kita untuk menggerakkan benda tersebut. Banyak orang yang mengalami masalah karena dia memaksakan diri ketika dia mengangkat sesuatu sesungguhnya di luar dari kemampuannya. Nah, ini terkait dengan hukum Newton yang pertama. Sementara hukum Newton yang kedua, ketika kita mendorong. Apabila kita mendorong sesuatu, maka benda tersebut akan bergeser. Okay? Benda tersebut akan bergeser dan percepatan pergeseran ini sesuai dengan gaya yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendorong sesuatu, pasti ada katakanlah balance, counterbalance dari benda yang kita dorong. Jadi kalau kita ingin mendorong sesuatu, kita harus tahu dulu apakah benda ini bisa terdorong oleh kemampuan saya, oleh gaya atau tidak. Kenapa? Karena dia menggunakan hukum Newton yang ketiga. Ini semua digunakan di dalam bekerja di perusahaan atau dimanapun. Baik. Masa saya kira kita sudah tahu seperti apa volume di dalam katakanlah 1 liter air begini, seperti apa volumenya, seperti itu.
kemudian kalau kita bicara tentang berat itu terkait dengan gravitasi. Artinya kalau sesuatu benda itu saya misalnya angkat kemudian saya lemparkan setinggi mungkin, maka di mana benda tersebut akan sampai pada pengaruh gravitasi tertentu, maka dia akan jatuh ke bumi. Kurang lebih seperti itu. Itu berarti ada pengaruh gravitasi. Karena dia jatuh. Nah, sebetulnya gravitasi ini erat kaitannya dengan daya tarik bumi terhadap suatu benda. Dan itu betul-betul harus kita tahu bahwa volume yang berat, katakanlah begitu, maka gaya gravitasinya itu berat. Sementara volume yang ringan, kayak gaya gravitasinya ringan. Contoh, ketika kita melemparkan sesuatu, katakanlah gabus ke pusat, ke atas, itu gaya gravitasinya rendah, sehingga dia lambat baru bisa sampai ke tanah. Sementara kalau misalnya saya melempar batu dengan besarnya sama tadi, tapi volumenya berbeda, maka batu tersebut lebih cepat nyampe di tanah dibandingkan dengan saya melemparkan gabus. Nah, berat badan ini adalah merupakan satu contoh seperti apa pengaruh gravitasi. Jadi, ini penting sekali kaitannya dengan olahragawan untuk lompat tinggi misalnya. Jadi, loncatan tinggi itu perlu sekali ada bagaimana mengurangi pengaruh gravitasi agar supaya kita bisa loncat tinggi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tentu para guru olahraga tahu hal-hal seperti itu. Nah, pusat gravitasi pada tubuh kita itu berada pada sakral 1. Kira-kira tingginya 55 sampai 57% dari tinggi badan. Tapi di sakral 1. Ini penting kita ketahui. Kenapa penting? Karena labil atau stabilnya seseorang itu erat hubungannya dengan pengaruh gravitasi atau pusat gravitasi pada tubuh, yaitu pada sakral 1. Ketika saya berdiri tegak, maka pusat gravitasi itu kuat, sehingga saya lebih netral. Tetapi ketika saya condong ke depan, maka pengaruh gravitasi itu besar. Karena apa? Pusat gravitasi saya itu keluar daripada alignment gravitasi. Jadi saya ulangi, kalau saya berdiri tegak, maka saya lebih stabil. Sementara kalau saya membungkuk atau ke belakang misalnya, maka pengaruh gravitasi lebih besar karena saya punya pusat gravitasi keluar daripada alignment gravitasi yang ada. Oleh karena itu, maka untuk mengetahui itu, kita lihat pada keseimbangan. Keseimbangan tubuh ada dua, labil dan stabil. Keseimbangan labil apabila, katakanlah, pusat gravitasi kita itu keluar dari alignment. Maka kita akan labil. Sementara keseimbangan stabil apabila pusat gravitasi berada pada pusat alignment yang saya katakan tadi. Nah, ini penting kaitannya untuk bagaimana melatih keseimbangan. Jadi keseimbangan dilatih itu dengan memperhitungkan pengaruh gravitasi. Orang yang mau dilatih keseimbangannya, keseimbangan dinamisnya misalnya, pasti kita akan melatih dengan cara bagaimana agar pusat gravitasi tersebut keluar dari alignment gravitasi. Itu penting sekali. Nah, keseimbangan stabil itu juga perlu kaitannya pada orang-orang yang katakanlah pekerja yang penjaga toko, katakanlah begitu, itu perlu keseimbangan stabil karena mereka itu lebih banyak berdiri tegak atau katakanlah misalnya security. Itu penting sekali keseimbangan stabil. Tetapi keseimbangan labil adalah itu diutamakan kepada pekerja-pekerja yang dinamikanya tinggi dalam rangka bagaimana memformulasi pekerjaan sedemikian rupa. Ini contoh keseimbangan normal seperti ini. Pusat gravitasinya tidak berubah jika diberi gaya, maka tidak ada gerakan yang terjadi. Meskipun tenaga potensialnya kita tambah. Nah, saya kira anak-anakku, keseimbangan tubuh ini penting sekali kita pelajari kaitannya dengan bagaimana dinamika kerja seseorang. Nah, keseimbangan tubuh itu dapat meningkat apabila pusat gravitasi itu rendah, mendekati bumi, katakanlah begitu. Misalnya tidur terlentang, itu lebih stabil dibandingkan tidur miring, dan juga tidur miring lebih stabil dibandingkan duduk,
kemudian duduk lebih stabil dibandingkan berdiri. Kenapa? Karena pusat gravitasi jauh dari bumi, sehingga dia agak lebih labil. Apakah itu diperlukan? Oh, sangat diperlukan. Jadi keseimbangan labil itu diperlukan sekali bagi pekerja-pekerja yang memiliki dinamika tinggi dalam rangka melakukan pekerjaan tertentu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, ini hanya istilah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke vektor. Nah, bila pada suatu benda bekerja dua gaya atau lebih, maka itu saling mempengaruhi. Contohnya deltoid. Deltoid ini kan ada tiga bagian, anterior, medial, dan posterior. Nah, ketika kita melakukan abduksi, maka tentu ketiga-tiganya saling bekerja bersama. Tetapi ketika kita melakukan fleksi, maka yang paling dominan bekerja adalah deltoid anterior, dibantu oleh medial, kemudian dibatasi oleh deltoid posterior. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini perlu kita pahami bahwa serabut otot tersebut penting sekali kaitannya dengan bagaimana melatih keseimbangan dan melatih stabilitas untuk bagaimana menimbulkan suatu gerakan yang efektif dan efisien. Jadi deltoid saya kasih contoh, kemudian gastrocnemius juga begitu, kemudian kerja kelompok otot yang lain termasuk adduktor hip dan sebagainya. Ini deltoid, anterior, medial, dan posterior. Ini gastro. Ya. Jadi kalau saling mendukung dikenal dengan composition of force, kemudian kalau saling menedakkan disebut dengan resolution of force. Ya, saya kira itu istilah saja. Nah, ini bicep, ini brachioradialis. Anda lihat, brachioradialis bekerja itu pada waktu fleksi elbow. Tapi kalau misalnya, ini sebetulnya brachioradialis, fleksi elbow, Anda lihat seperti itu. Jadi ini penting sekali kaitannya dengan bagaimana menstabilkan kerja daripada katakanlah elbow dengan cara memperhitungkan antara otot brachialis dengan brachioradialis. Kalau brachioradialis itu maksimal kerja adalah pronasi, supinasi, kemudian fleksi. Sementara kalau brachialis hanya fleksi saja. Jadi otot apa yang mau diperkuat di sini kita harus paham dulu. Seperti apa dia punya perabotnya, kemudian seperti apa usus maksimal kerjanya. Itu terkait tentunya dengan katakanlah dengan titik gravitasi yang maksudnya tadi. Untuk setiap otot itu berbeda-beda. Nah ini lever. Lever ini kita tahu sebuah tangkai di mana tangkai itu ada 3 titiknya, ada fulcrum, katakanlah sendi, kemudian ada weight, itu berarti berat, kemudian ada effort, itu berarti kerja otot. Ini tujuannya untuk bagaimana mengefisienkan pada waktu kita bekerja. Ini adalah lever 1. Anda lihat di mana fulcrum berada antara effort dengan weight. Kemudian mechanical advantage ini perlu. Oh, sorry. Ini lever 1. Ini penting. Dan ini ada di sendi-sendi kita. Nanti kita lihat, misalnya di leher, sendi ini ada, kemudian di hip, itu lever 1. Nanti kita lihat. Lever 2, banyak juga. Katakanlah misalnya di lengan bawah. Kemudian lever 3, hampir seluruh tubuh banyak lever 3. Mari kita lihat. Nah, ini contoh lever. Anda lihat, lever 1 itu contohnya di cervical. Ini contohnya di cervical, di mana otot yang bekerja adalah extensor trunk, kemudian weight-nya di dagu, kemudian fulcrum-nya katakanlah di occipito ini. Ya, di C1. Di C1. Nah, ini Anda lihat bahwa hal-hal seperti ini penting sekali kita ketahui dalam rangka bagaimana mencegah kelelahan pada waktu bekerja. Ketika kita memposisikan kepala pada posisi netral seperti ini, maka ini jauh lebih baik dibandingkan ketika kita agak menunduk ke bawah.
Karena ketika kita akan menunduk, maka pasti ekstensor terang ini akan bekerja lama dan itu akhirnya suatu saat dia akan lelah dan akibatnya efisiensi efektif bekerja itu akan menurun. Sama dengan berdiri tegak, ketika membungkuk, maka tentu otot-otot, katakanlah otot-otot glute ini akan bekerja mempertahankan terang supaya jangan jatuh ke depan dan seterusnya. Oke. Sementara lever 2 seperti ini, katakanlah ini adalah gastro, weight-nya di tengah, kemudian effortnya di sini, tendon dari gastro, kemudian fulcrumnya di knee joint. Sama dengan ini. Oke. Nah, sementara ini, lever 3, hampir seluruh tubuh lever 3 ada. Dan mechanical advantage-nya itu atau keuntungan gerak itu pada umumnya di lever 3. Kenapa? Karena di lever 3 ini ketika kita bergerak sedikit, sudah menimbulkan ROM yang begitu luas. Contoh, katakanlah iliopsoas ini. Ketika ini iliopsoas bergerak sedikit, maka tungkai ini sudah relatif rata seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena mechanical advantage pada lever 3 itu lebih tinggi dibandingkan dengan lever 1 dan lever 2. Kenapa seperti itu tingginya? Karena ini bahwa effortnya berada pada apa itu fulcrum dan weight. Nah, ini harus dipahami, tetapi kerja seperti ini memang mechanical advantage-nya bagus, tetapi akan mudah menimbulkan kelelahan otot karena dia akan menahan sekian panjang tangkai atau beban yang ada di sebelah belakangnya, di sebelah sananya seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana biomekanik, ergonomik, elit, dan teknik yang benar. Saya sudah perlihatkan tadi. Ini cara bekerja yang salah. Anda lihat. Menunduk tanpa memfleksikan knee joint kurang lebih seperti ini sehingga beban itu berpusat pada L5-S1. Ini juga cara bekerja yang keliru. Anda lihat bahwa cara bekerja seperti ini akan dapat mengakibatkan cedera pada pinggang karena mechanical advantage-nya kurang lebih seperti ini, kurang menguntungkan. Tetapi dia bekerja pada waktu yang lama. Oke. Ya. Nah, Anda lihat cara bekerja kurang lebih seperti ini, harusnya didekatkan, kemudian dia agak ditinggikan sedikit sehingga kita tidak terlalu membungkuk, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, Anda berputar seperti ini. Kalau kita misalnya mengangkat sesuatu dari kiri ke kanan di lantai, harusnya kita punya kita punya lumbal juga harus berputar seperti ini dengan cara memindahkan tungkai. Berbeda dengan cara ini yang salah, sementara cara ini yang benar. Cara yang di atas ini akan dapat mengakibatkan nyerinya di pinggang karena ada beban yang mechanical advantage-nya tidak menguntungkan, sementara yang di bawah ini mechanical advantage-nya menguntungkan karena memang kerja seperti ini terutama dipertahankan oleh otot-otot ekstensor terang seperti ini, di mana tangkainya seperti panjangnya ke bawah, tetapi dia ada mechanical advantage di mana ketika dia berputar, pinggangnya juga ikut berputar, berbeda dengan di atas. Nah, cara bekerja seperti ini mengakibatkan fatigue lebih cepat terjadi dibandingkan dengan ini. Karena ketika dia duduk seperti ini, maka beban pada badan ini itu tidak semuanya tersangga oleh tungkai karena dia duduk di kursi. Kurang lebih seperti itu. Ini cara mengangkat yang salah. Oke, cara duduk juga agak membungkuk. Tidur di kasur yang terlampau empuk juga kurang bagus karena lumbal kita itu dengan servikal kita itu ada alignment yang sudah baku di situ, di mana di lumbal itu sekitar 6 cm hiperlordosisnya, 4-6, sementara di leher juga sekitar 3-6 cm, dan ini tidak dibentuk alignment ini pada kasur yang terlampau empuk, kurang lebih seperti ini. Ya, cara membawa sesuatu atau cara membungkuk ini mengakibatkan eksiden kalau salah dan dilakukan dalam waktu lama seperti itu. Ya,
Kita tahu bahwa bantalan sendi itu penting sekali untuk bagaimana mencegah cedera dari pihak pinggang. Ya, duduk yang betul, duduk yang salah. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini bagaimana fisioterapi menangani gangguan-gangguan ergonomik, bisa dengan katakanlah dengan heating, okay, dengan elektrik, interferensi, kurang lebih seperti ini. Ini tentunya ada teknik-tekniknya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang lokal, ada yang regional, ada segmental animal, ada segmental vegetatif. Mudah-mudahan kalian sudah dapat. Ini alat baru. Ini bagaimana memperbaiki piriformis yang lagi hipertoni, kurang lebih seperti itu untuk relaksasi. Iya. Nah, bagaimana ini alat bekerja? Anda bisa lihat seperti itu. Ada efek fisiologisnya, katakanlah kurang lebih seperti itu. Kemudian ada terapeutiknya, kurang lebih seperti itu. Ini sudah dijelaskan. Ya. Misalnya di IR, efek fisiologis, vasodilatasi, kemudian eritema kulit, E1 sampai 4, kemudian penebalan, ada epidermis, ada sonos, dan sebagainya. Kalau terapeutik efeknya, kelihatan di bawah, metabolik, sirkulasi darah, kemudian ada diabetic race, dan sebagainya, dan seterusnya. Oke? Mudah-mudahan kalian sudah dapat di kuliah. Kurang lebih seperti itu. Ya, tinggal melihat bagaimana mengatasi trigger point. Ini solusi haptonomi. Nah, hipnofisioterapi ini yang sedang dilakukan. Ini interferensi. Jadi hipnofisioterapi ini adalah bagaimana membuat orang tersebut tenang, aman, kemudian satu persatu dari pikirannya yang begitu rumit, yang begitu banyak, yang membuat dia stres, dikeluarkan satu persatu, disertai dengan kalimat-kalimat tertentu yang sifatnya religius, sehingga orang tersebut menjadi tenang dan seterusnya. Ini neuromuskular teknik, ini strength, counter strength namanya, tekniknya seperti itu. Ini metabolic. Ini Anda lihat ini bukan metabolik ini tapi muscle energi teknik namanya. Mau mirip dengan mirip dengan teknik-teknik hold relax, tapi ada bedanya. Iya. Ini box exercises bagus sekali. Bagaimana memperbaiki metabolisme di leher dan bagaimana mengurangi nyeri di leher, serta bagaimana memperbaiki sistem katakanlah ROM pada leher, namanya box exercises. Ya, ini manual terapi. Oke, ini mobilisasi. Oke, ini PNF. Ini teknik dari neuromuskular teknik juga. Ini ini PNF, tapi sebetulnya passive neck flexion. Ini adalah bagian daripada neuromuskular teknik, passive neck flexion namanya. Ya. Iya. Ini dilakukan di klinik Pisosakti. Ini teknik-teknik daripada neuromuskular teknik, ini SLAM test namanya. Iya. Ini neuromuskular teknik semua, dan itu memang dibutuhkan. Iya. Anda bisa lihat, nanti kalau ada diskusi boleh. Nah, sekarang udah selesai di daftar pustakanya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya,
Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bishop? Ya, terdengar. Mohon maaf ini panjang kuliahnya karena kalian terpaksa diberikan 2 topik yang dibuat dalam 1 kali pertemuan. Oke. Baik, jika ada adik-adik yang ingin bertanya terkait dengan 2 materi kita tadi, untuk pengantar ergonomi dan kemudian biomekanik dalam bekerja, silahkan langsung di-unmute mic-nya. Ya, boleh di-raise juga. Ya, silakan atas nama Baik Nurul. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Mohon maaf di sini lagi azan. Pertanyaannya tadi kan sesuai yang disampaikan itu terdapat 2 fundamental dalam ergonomi industri, yaitu rasa nyaman dan ergonomi, yaitu efisien produktif, yaitu menggunakan gerak otot yang sedikit. Nah, yang mana hal ini ditujukan untuk mencapai dari postur yang sesuai untuk mengurangi dari tingkat cedera bagi pekerja. Nah, selain merubah postur, itu juga kan terdapat antropometri. Nah, antropometrinya ini kan yaitu ukuran-ukuran tertentu, baik dari manusia ataupun dari alatnya sendiri. Nah, kira-kira untuk cara mengetahui apakah ukuran manusia dan alatnya itu sesuai, itu bagaimana ya? Iya. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Baik. Jadi gimana untuk mengetahuinya itu? Nah, untuk mengetahuinya itu betul-betul harus memahami antropometri yang benar. Contoh, jika seseorang itu katakanlah itu selalu diukur di 3 tempat. Pertama di bahu, oke, yang kedua di hip, yang ketiga di knee joint. 3 itu harus selalu diperhatikan. Bahu, kemudian di hip, kemudian di knee joint. Dari ketiga tempat tersebut itu didesainlah tempat bekerjanya, katakanlah kursi dan mejanya. Intinya adalah ergonomiknya adalah jangan sampai orang tersebut dia adalah orang tinggi tetapi diberikan kursi yang rendah sehingga dia membungkuk. Akhirnya terjadi extra force pada extensor trunk terutama di back sana. Kemudian yang kedua, kalau dia misalnya juga membungkuk kurang lebih seperti ini, maka otot di leher itu akan tegang. Jadi caranya adalah diukur tingginya kursinya, kemudian disesuaikan dengan tingginya dia punya bahu atau katakanlah elbow joint. Jadi elbow joint ini betul-betul tersangga di meja, kemudian kedua kaki itu harus rapat di katakanlah di lantai. Nah, ukuran-ukuran ini berbeda di setiap orang. Orang pendek dengan orang tinggi itu berbeda. Atas dasar itu maka selama ini yang digunakan adalah kursi yang bisa di setel tinggi rendahnya. Jadi kalau orang tersebut duduk, dia tidak membungkuk, terlalu membungkuk, dan yang kedua yang sangat penting adalah telapak kakinya tidak boleh terangkat dari kursi. Kapan telapak kakinya tidak rapat di kursi pada waktu orang bekerja, katakanlah bekerja di sebuah kursi atau di sebuah meja begitu, maka beban itu akan terpusat pada lumbal dan itu yang menyebabkan terjadinya overwork atau katakanlah maluse atau overuse daripada extensor trunk sehingga mengakibatkan ischemic pain atau kekurangan oksigen disebabkan karena otot berkontraksi sedemikian lama dan itu yang mengakibatkan terjadinya gangguan sirkulasi di pinggang. Jadi saya kira kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Boleh bertanya lagi Pak? Silakan. Tadi kan terdapat beberapa teknik, ada lokal, segmental, dan regional yang belum dijelasin. Nah, sepertinya kami belum mendapatkan. Mungkin gitu. Baik. Terutama untuk untuk elektrik Nanda ya. Jadi yang dimaksud dengan katakanlah lokal itu contohnya gini. Misalnya ada seseorang yang inversi trauma. Tahu ya inversi trauma ya Nanda ya? Inversi trauma tahu. Ini semester berapa Nanda?
Masa 5, Semester berapa nih? Semester 5, baik. Inversi trauma tahu, keseliau kakinya. Nggih, Pak. Nah, kalau keseliau kakinya itu, katakanlah kurang lebih seperti itu hitungan jam. Selama 3 jam sampai 36 jam, itu dilakukan lokal intervention. Apa itu lokal intervention? Kontraplanar. Tahu kontraplanar anakku? Satu dipasang di medial ankle, katakanlah interferensi, dan yang satunya dipasang di lateral ankle untuk interferensi. Kenapa lokal? Karena untuk bagaimana mengantisipasi, melokalisasi reaksi inflamasi pada ankle joint. Itu jam pertama sampai 36 jam. Itu namanya lokal. Nah, setelah itu ada yang namanya regional. Apa itu regional? Setelah 36 jam, katakanlah kurang lebih seperti itu, 36 jam itu, lebih dari 36 jam, sampai 3 hari, maka itu dilakukan regional. Di mana satu, kalau misalnya, katakanlah misalnya inversi trauma berarti lateral ankle yang kena. Maka yang satunya dipasang di lateral ankle, yang satunya dipasang di, katakanlah, di lateral knee joint. Kenapa di lateral knee joint? Karena untuk mengatasi atau melokalisir nyeri yang sifatnya regional. Di mana nyeri itu sudah sudah menyebar mulai dari lateral ankle sampai ke lateral knee joint. Oke? Nah, segmental animal adalah treatment yang kalau sudah lebih dari 3 hari sampai 1 minggu, maka nyeri tersebut sudah berubah, efek itu sudah berubah menjadi electrical effect, sudah mempengaruhi nociceptor yang sifatnya regional. Maka itu sudah dipasang di lateral ankle 1, yang satunya dipasang di lumbar 5 sakral 1. Kenapa? Karena di lateral ankle itu dia punya regional segmentalnya itu animal segmentalnya itu adalah lumbar 5 sakral 1, nervus ischiadicus. Oke? Udah paham sampai di situ aku ya? Kemudian setelah itu vegetative segmental. Setelah vegetative animal segmental tadi, maka setelah katakanlah 3 hari atau katakanlah 3 sampai 6 hari ke atas atau masuk ke 2 minggu, itu sudah kronik sekali dan dia sudah mempengaruhi sistem saraf autonom. Maka ketika itu sudah terjadi, maka harus dipasangi, sudah tidak lagi hanya sampai di lumbar 5 sakral 1, tetapi sudah dipasangi di cervical sini 1, kemudian di lumbar 5 sakral 1. Di cervical itu kira-kira di cervical 3-4, di satu dipasang, kemudian yang satunya dipasangi di lumbar 5 sakral 1. Itu adalah segmental vegetatif. Kalau yang tadi adalah animal segmental, yang sekarang segmental vegetatif. Kenapa begitu? Karena sudah mempengaruhi vegetatif. Nah, setelah vegetatif dipasang kurang lebih seperti itu, kembali ke animal segmental tadi, yaitu dipasangi lagi di lateral ankle satunya, kemudian yang satunya di lumbar 5 sakral 1. Dikenal dengan animal segmental. Jadi, animal segmental, vegetatif segmental, regional kemudian lokal teknik. Ini 4 teknik yang harus dilakukan, tidak hanya elektro, tetapi juga hampir seluruh modalitas fisioterapi digunakan. Kenapa? Karena sudah mempengaruhi sistem yang sifatnya dari lokal, kemudian regional, kemudian segmental animal, kemudian segmental vegetatif. Oke? Menurutku? Baik, Pak. Berarti itu tergantung sama hari pasiennya terkena cedera ya, Pak? Betul sekali. Tetapi kita harus mengetahui kapan dia sampai mempengaruhi lokal, regional, kemudian animal segmental, kemudian vegetatif segmental. Rata-rata penderita-penderita kronik itu rata-rata kita terapi dengan 2. Pertama, animal segmental, kemudian vegetatif segmental. Kenapa vegetatif segmental? Karena dengan vegetatif segmental ini, ketika parasimpatiknya kita rangsang untuk memblocking simpatik. Kita tahu bahwa reaksi nyeri yang hiperalgesi atau nyeri yang sifatnya nyeri segmental animal itu hipersensasi dan seterusnya,
dan itu harus diblok dengan memfasilitasi tipe saraf autonom parasimpatik untuk mendamping tipe saraf autonom simpatik. Oke? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Nanda. Siapa namamu? Baik, Nurul, Pak. Ya, salam sama Ibu Khotim, salam sama Pak Imran, salam sama Pak Irfan. Oke? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan, Dek, atas nama Sinta Eka. Silakan Nanda Sinta. Baik, terima kasih untuk Ibu sebelumnya. Dan perkenalkan, nama saya Sinta Eka Purnamasari. Izin bertanya, Bapak. Tadi pada penjelasan dikatakan ada rantai kinematika. Nah, di situ ada closed chain dan open chain. Nah, di situ ada dikatakan juga beda efeknya. Nah, apa efek seperti apa yang dikatakan beda dari kedua closed chain dan closed chain dan open chain tadi, Pak? Bagus sekali. Namamu siapa, Nanda? Sinta. Sinta. Bagus. Sinta, kalau minta mohon ini, kalau sudah fisioterapis, tolong dipanggil fisio atau fisio ya, karena itu adalah panggilan yang merdu buat kita untuk fisioterapis seluruh Indonesia dalam rangka bagaimana mensosialisasikan fisioterapi di Indonesia. Oke? Baik. Jadi seperti fisio Melda, fisio Johan dan seterusnya. Sampai ini insya Allah kandidat fisio ya, nanti juga akan jadi. Amin ya. Nah, jadi open chain dengan closed chain itu penting sekali. Misalnya saya mau melatih stabilitas knee joint. Katakanlah dia habis berolahraga, lalu ACL-nya atau SCL-nya bermasalah, oke? Sehingga terjadi hypermobile pada knee joint, oke? Nah, saya harus memberikan latihan yang sifatnya stability knee joint. Maka saya harus pilih dua. Pertama, open chain, kemudian closed chain. Kapan open chain? Ketika dia tidur terlentang, kemudian tungkainya yang bermasalah knee-nya saya berikan resisted active constriction. Oke? Itu namanya dikenal dengan open chain. Oke? Kenapa diperlukan open chain di sini? Beda dengan closed chain, dalam rangka bagaimana agar supaya dapat saya melokalisir nyerinya sebetulnya di daerah mana yang paling dominan. Oke ya, nyerinya di mana yang paling dominan. Kemudian yang kedua, saya ingin memusatkan proprioceptor pada knee joint di mana? Lateral kah, atau medial kah, atau anterior kah, atau posterior kah? Kita tahu bahwa terjadinya hypermobility karena gangguan stabilitas, karena adanya kerusakan proprioceptor. Betul? Oke, Nanda ya, semester 5 ya. Nah, baik. Tetapi ketika saya ingin melatih agar supaya orang tersebut stabil untuk posisi berdiri, berjalan, dan seterusnya, atau berdiri jongkok, maka saya latih closed chain. Bagaimana melatih closed chain-nya? Saya suruh duduk di kursi, saya tinggikan kursinya sedikit, kemudian tungkai yang sakit, lututnya saya rapatkan di lantai, kemudian saya berikan push dari berbagai posisi, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Tetapi yang terbagus adalah diagonal. Ketika saya berikan latihan seperti itu, maka saya akan melatih closed chain, di mana ankle joint, knee joint, and terutama itu saya latih pada posisi duduk. Oke? Beda lagi kalau saya latih posisi berdiri. Berdiri, tetapi saya bengkokkan sedikit. Tidak tegak begini, mudah-mudahan kau bisa lihat. Saya bengkokkan sedikit begini, baru saya dorong knee joint kiri kanan, belakang, dan sebagainya. Maka itu juga termasuk closed chain, tetapi dia multi joints. Di mana ankle joint, knee joint, and hip joint saya ikutkan jadi satu rantaian.
dikenal dengan multi-host chain position of stabilizing exercises. Ini tujuannya adalah supaya orang tersebut ketika dia berjalan tidak pincang dan seterusnya. Karena pada waktu dia berjalan, dia menggunakan multi-joint, ankle, knee, kemudian hip joint di tungkai yang terkena tersebut. Is okay? Terima kasih, Fisio. Alhamdulillah, saya dapat hadiah hari ini sudah disebut dengan fisio. Baik, masih ada pertanyaan? Berarti semuanya hadir ya, 40 orang ya. Saya dengan Fisio Melda berarti 42 semuanya. Yes. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada 2 orang. Monggo, Satu silakan. dari Gina, silahkan Dek. Silakan Gina. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Luar biasa, bagus. Kandidat Fisio. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga izin bertanya, Fisio Johan. Ya. Tadi terkait Fisio Johan bilang bahwasannya kita sebagai fisioterapis tentunya bisa bekerja di industri. Yes. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mempromosikan bahwasannya industri itu sangatlah penting berhubungan dengan fisioterapis tentu itu, Dok. Saya bukan dokter, saya fisioterapis. Iya, maaf, fisio itu pertanyaannya Fisio Johan. Baik. Jadi, bagus sekali. Masih mau dilanjutkan pertanyaannya? Cukup? ya mungkin cukup itu dulu, Dok. Fisio kok. Maaf, soalnya belum terbiasa kan Fisio kan baru ini jadi Tidak apa-apa. penyebutan Fisio gitu. Ya, itu sudah ada SK-nya dari Persi. Sudah baca ya? Iya, sudah baca. Pakaian prakteknya juga seperti ini. Hmm. Putih tulang. Kenapa fisioterapi pakai pakaian praktek putih tulang? Karena kita akrab dengan tulang. Dan tulang itu putihnya tidak seperti dengan putih yang kita kenal selama ini. Satu. Berikut, di klinik saya ini namanya klinik Fisio Sakti nih. Ini saya sekarang di klinik Fisio Sakti. Banyak yang memanggil saya dokter, tapi saya jengkel kalau saya dipanggil dokter. Why? Banyak orang yang tentu sangat membutuhkan fisioterapi dan dia puas dengan pelayanan fisioterapi. Lalu kalau saya dipanggil dokter berarti dokter dong yang dapat yang dapat lemaknya. Padahal yang kerjakan adalah fisioterapis. Maka saya kesal. I am not doctor, but I am a physical therapist. Itu ya, baik. Baik, Fisio. Makasih. Nah, terkait pertanyaannya tadi, Fisio, gimana cara kita mempromosikan bahwasannya fisioterapis itu sangatlah penting gitu di industri, contohnya kayak pabrik dan yang lainnya gitu. Fisio. Bagus sekali. Nah, ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah indirect. Apa itu indirect? Kita tentunya katakanlah datang ke perusahaan memperkenalkan, betul? Yang kedua adalah direct. Apa itu direct? Ketika ada pasien datang, mudah-mudahan nanti kamu jadi seorang fisioterapis, kemudian kebetulan pasien itu adalah pasien yang cedera karena ergonomic disorder. Oke? Maka layanilah pasien itu dengan sebaik-baiknya. Oke, sehingga dia memiliki 2 hal. Pertama, dia sembuh. Kedua, dia puas. Oke, bagaimana cara melayani yang terbaik? Ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama, kamu kuasai the fisiologi. Apa kan? Kamu kuasai apa itu filosofi keilmuannya. Katakanlah ankle inversi trauma. Kamu kuasai filosofi keilmuan inversi trauma. Kamu kuasai betul. Kemudian yang kedua, kamu kuasai teknologinya. Artinya analisismu tinggi, sintesismu tinggi, evaluasimu tinggi, modifikasimu tinggi, kemudian inovasimu tinggi. Melakukan modifikasi sehingga pasien itu sembuh.
Kemudian yang ketiga, kamu memiliki katakanlah skill yang tinggi. Dan yang keempat, kamu membungkus bagaimana perlukan kamu di dalam bentuk etik yang menawan. Maka pasien tersebut akan mendapatkan dua hal. This one, pasien sembuh, and this two, pasien puas. Ketika dia sembuh dan puas, dia akan bercerita dan berbicara di luar dimanapun dia berada. Mulai dari lingkungan keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, kemudian lingkungan tetangganya, sampai lingkungan kantornya. Dia katakan, hey, kalau kamu inversi trauma, jangan kemana-mana. Kamu ke Physio Johan. Kenapa? Saya sudah sembuh. Paham? Nah, itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih produktif ketimbang kamu seminar berpuluh-puluh kali. Karena seminar itu ada beberapa motivasinya orang. Pertama, mendapatkan sertifikat. Yang kedua, memang ingin mengetahui ilmunya. Oke? Ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi, bagaimana kamu berlaku profesional itu adalah teknik marketing yang sangat jitu bagi seorang fisioterapis. Alhamdulillah di klinik ini Ananda, pasiennya hampir dari seluruh Indonesia. Itu Fisiomelda boleh ditanya. Okay? Hampir dari seluruh Indonesia ada. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, dari Jakarta. Tadi siang ini pasienku, siang ya, kira-kira jam-jam 11. Pasienku dari Jakarta. Okay? Seorang inspektur jenderal dari Departemen Pekerjaan Umum. Datang berobat di sini. Boleh ditanya, boleh di cross check, ada semua datanya. Why? Because pasiennya sembuh dan puas. Oke? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Physio Johan. Terima kasih. Apa ini kandidat Physio Gina? Masih ada pertanyaan? Masih ada satu dari Lutfi, silakan Dek. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Lutfi Anggiasastini. Saya izin bertanya, Physio, Silakan. mengenai pandemi ini kan masih banyak yang work from home, study from home, dan ada juga yang udah menyadari tentang pentingnya workstation adjustment dengan workspace juga di rumah. Yes. Nah, namun dari individualnya itu kadang sulit untuk mempertahankan biomekanik ergonomiknya. Karena ada individu yang belum terbiasa, itu merasa bahwa terlalu lama duduk dengan posisi yang seperti di PowerPoint tadi, itu membuat badan mereka tidak nyaman. Ya. Lalu bagaimana cara edukasi fisioterapi agar mereka dapat mengimplementasikan posisinya ergonomik secara konsisten, Physio? Yes, Terima kasih. dalam kondisi pandemi ya. Yes. Benar, Physio. Baik, sebetulnya begini Ananda, yang diharapkan itu adalah protokol kesehatan kan? Betul? Tentang workspace dalam belajar dari rumah dan Ya, oke, kerja di rumah dan sebagainya. Tetapi apakah harus bekerja 24 jam di rumah? tidak. I think tidak kan? Ya. Jadi yang diharapkan itu adalah setelah selesai bekerja berapa jam, you harus berolahraga. Paham? You harus berolahraga. Nah baik, saya ingin jelaskan sedikit. Yang penting sekali di dalam pandemi COVID ini adalah imunitas tubuh harus tinggi. Sepakat ya? Meningkatkan imunitas ada dua cara. Pertama dengan cara vaksin. Betul ya? Sudah divaksin belum? Kemudian Sudah, yang kedua dengan cara non vaksin. Cara vaksin saya kira oke, kita sudah paham semua. Jangan bilang Bapak ya, saya Physio. Jadi baik, vaksin kan kita udah tahu bagaimana memasukkan virus yang dilemahkan kepada tubuh sehingga tubuh mengenal virus itu, sehingga tubuh lebih kuat dibanding virus, sehingga ketika ibaratnya orang berkelahi karena kita itu
pairing kita orang lemah, maka kita lebih kuat. Akhirnya kita mengenal bahwa orang itu adalah orang lemah, dan seterusnya tubuh kita menjadi kuat. Itu vaksin. Tetapi untuk menimbulkan vaksin, untuk meningkatkan imunitas, non-vaksin ada 4 cara. Di cara yang pertama, kamu pakai jilbab ya, berzikir yang banyak, membaca Al-Quran yang banyak, berbuat perilaku yang baik yang banyak, itu akan menimbulkan frekuensi 340. Sementara virus COVID itu hanya menimbulkan frekuensi 14. Nah, frekuensi yang tinggi ini mengakibatkan sel drilling. Semakin cepat sel drilling begini, maka metabolik efek pada sel itu semakin tinggi dan semakin sehat. Itu melalui jurnal penelitian yang eksak. Bahwa membaca Al-Quran, berzikir, atau kidung-kidung gereja dan sebagainya, itu luar biasa meningkatkan kemampuan atau aktivitas sel. 1. Yang kedua, memakan protein yang tinggi. Apa itu protein? Protein adalah bahan dasar untuk regenerasi dan reparasi sel yang rusak dan atau yang kurang. Oke. Kenapa sel itu penting di regenerasi dan reparasi? Karena virus itu hidup di dalam sel. Sehingga sel itu menjadi rusak atau sakit. Maka dia perlu regenerasi dan reparasi. Bahan dasarnya adalah protein. Sekarang sumber protein makanan apa? Tempe untuk nabati. Betul? Betul ya? Ikan, daging kalau ada uang. Banyak uang. Berarti makanlah protein banyak, terutama tempe, atau belilah kedelai, lalu disangrai, kemudian dirubah menjadi tepung. Lalu itu dibuat susu, minum pagi sore. 2. Yang ketiga, harus tidur lebih dari 5 jam per hari. Kenapa harus tidur lebih dari 5 jam per hari? Karena ketika kita beraktivitas 8 jam per 1/24 jam per hari, sel kita itu akan mati sekitar 340 juta satu hari. Karena tubuh kita ini seluruhnya berisi sel sekitar 75 triliun. Dan secara alami, tanpa penyebab kuman akan mati 340 juta per hari karena secara alami. Nah, 340 juta sel per hari ini dapat regenerasi, dapat reparasi dengan cara tidur lebih dari 5 jam per hari. Tapi tidur sehat. Malam hari tidak pakai lampu. Supaya melatonin itu diproduksi di otak, membuat kita tidur nyenyak. Oke, jadi kalau kita tidur nyenyak, semua sel itu rest, dan ketika dia rest, dia akan mengalami reparasi regenerasi. Yang keempat, olahraga ringan. Nah, ini dia fisioterapi. Why olahraga ringan? Karena dengan berolahraga ringan seperti itu akan memfasilitasi miokin. Miokin ada di dalam otot. Ketika ada gerakan ringan, misalnya berjalan sampai agak ini sedikit, yang jelas lebih dari 6.000 langkah per hari. Ketika kita berjalan kurang lebih seperti itu, katakanlah setiap hari, maka akan memfasilitasi miokin di dalam otot. Miokin akan memfasilitasi si oksitosin, memfasilitasi melatonin di otak, kemudian dopamin dan serotonin di usus halus. Itu adalah hormon kebahagiaan. Pernah dengar hormon kebahagiaan? Nah, ini perlu difasilitasi oleh itu. Dan ketika itu difasilitasi, maka dia akan memfasilitasi imunitas yang sedemikian hebatnya. Itulah sebabnya karena hormon kebahagiaan lahir dan akan memfasilitasi sel dan imunitas tubuh. Kenapa ketika kita habis berolahraga ringan enak terasa? Why? Karena 4 hormon kebahagiaan terfasilitasi. 1, serotonin, pusatnya di perut, 98%, 2% di otak. Yang kedua, melatonin di otak, membuat kita tidur nyenyak kalau malam hari. Yang ketiga, dopamin ada di hepar, membuat antiinflamasi. Dan yang keempat adalah oksitosin yang ada
di sekitar otot dalam rangka bagaimana memacu gerakan tersebut. Nah, anakku, inilah 4 sebetulnya katakanlah domain bagaimana membangkitkan imunitas di tubuh. Salah satunya adalah gerak tubuh. Dan siapa yang ahli gerak? Anda sebagai seorang kandidat fisioterapi. Oke? Saya ada Baik, cukup. Pak, terima kasih. Yes. Baik, Visio, terima kasih. Yeay, saya dapat Pak lagi, aduh. Gak Mohon apa-apa. maaf, Visio, karena belum terbiasa jika untuk kami, Baik. jadi akan kami biasakan terlebih dahulu. Insya Allah. Kalau di Makassar itu sudah otomatis. Ketemu dengan mereka itu langsung mereka bilang ke kita fisio. Dan itu luar biasa. Dokter pun di Makassar, perawat pun di Makassar sudah menyebut kita fisio. Baik, Visio. Yes, oke. Terima kasih. Habis ya pertanyaan? Di Masih Makassar ada sudah, ya di Makassar sudah itu sudah jam 4.18. Iya. Mungkin satu lagi Pisyo dari Dek Ihdah. Baik, Iya. Visio Melda, terima kasih atas waktunya. Visio Johan izin bertanya. Monggo, silakan. Nah, pertanyaan saya, ketika kita melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas dalam kurun waktu 8 jam, apakah istirahat seperti misalnya karyawan di satu industri, dia melakukan pekerjaan 8 jam. Waktu isoman apakah cukup untuk kita melakukan peristirahatan pada tubuh kita? Itu pertanyaan yang pertama, Visio Yes. Johan. Pertanyaan yang kedua, ini terkait tentang jenis kelelahan sirkadian, yang mana mungkin saya juga pernah merasakan kelelahan namun sulit tidur. Nah, itu bagaimana mengatasinya agar kita bisa kembali normal gitu. Namun kelelahan kan biasanya namun mayoritas kalau orang yang mengalami kelelahan biasanya gampang tidur. Namun ini malah kesulitan tidur, itu bagaimana mengatasinya, Visio Johan? Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Pertanyaan kandidat Visio Ihda ya. Ihda Rikasma. Saya mohon maaf ini, sampean Islam? Islam. Alhamdulillah. Amin. Baik. Jadi tadi pertanyaannya cukup bagus. Pertanyaan yang pertama itu tadi adalah apakah kalau kita isoman itu sudah cukup? Jadi begini Nanda, kita dalam bekerja setiap hari itu 2 kali isoman. Betul? Zuhur dan azan. Betul ya? Baru pulang ke rumah, gitu kan? Betul. Nah, ini ajaran Nabi mengatakan bahwa sholat itu adalah istirahat yang paling bagus. Why? Istirahat fisik dan istirahat rohani. Bayangkan kalau membaca zikir, seperti yang saya jelaskan tadi, zikir itu menimbulkan frekuensi 340. Luar biasa itu istirahatnya. Nah, yang persoalannya adalah banyak orang yang sholatnya TikTok. Tip-top ya, tip-top. Nah, sholat tip-top itu justru membuat orang itu semakin tidak istirahat. Kebalikannya. Jadi, ikhlaslah sholat, ikhlaslah berzikir, insya Allah rohanimu akan oke, istirahat, dan jasmanimu akan istirahat. Ini jam saya ini, kalau saya sholat, sebelum saya sholat, saya lihat berapa tekanan darah saya, ini jam saya ini. Kemudian setelah itu, saya habis sholat, lalu saya ukur tekanan darah saya turun langsung. Dari 76 menjadi 55. Bukan tekanan darah, bukan. Denyut nadi. Dan pasti tekanan darah saya juga menurun. Kemudian saya tes juga melalui jam saya ini, saturasi oksigen. Saturasi oksigen saya langsung meningkat. Dari 95 menjadi 97, 98, bahkan pernah sampai 100. Itu pertanda bahwa tubuh dalam keadaan rest, istirahat, recovery. Jadi mengembalikan tenaga yang sudah begitu. Oke, jadi saya kira cukup ya, karena Nabi sudah mengajarkan bahwa sholat itu adalah kegiatan istirahat yang sangat luar biasa. Oke. Yang kedua, bagaimana kalau irama sirkadian? Nah ini dia. Irama sirkadian ini tergantung pada orangnya. Tapi intinya adalah irama sirkadian ini pertama ketika itu sudah terjadi, sampean harus langsung mandi dulu. Sudah? Setelah mandi, minum air hangat. Oke. Setelah minum air hangat,
Oke, katakanlah kurang lebih seperti itu, tetap kembali ke zikir dan seterusnya, zikir, 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 akhirnya mata lelap tidur. Biasanya kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, terima kasih Visio Sama-sama. Ya, mungkin cukup dulu untuk pertanyaan karena sudah cukup ini juga kita berkuliah pada hari ini. Terima kasih pada Visio Johan yang telah membawakan 2 materi ini. Semoga bisa diterima atau dipahami dengan baik oleh adik-adik kita dari UNISA. Ya, baik, mungkin untuk sesi kuliah pada hari ini kita cukupkan untuk hari ini. Mohon dimaafkan. Nah, ya sekedar penyampaian juga untuk adik-adik UNISA karena kita sistem pembelajarannya mungkin tadi sudah disinggung di waktu penyambutan oleh Kaprodi. Jadi untuk mahasiswa kita nanti untuk minggu depan, insya Allah kalian sudah ikut jadwal perkuliahannya di hari Senin. Itu ada sesi presentasi oleh mahasiswa, kemudian ada diskusi, tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan kuliah pakar. Jadi seperti itu metode perkuliahan kita. Jadi nanti adik-adik dari UNISA akan kami substitusi ke kelompok-kelompok dari teman-teman yang di Unhas yang sudah terbentuk sebelumnya, dan nanti saya akan berkoordinasi dengan ketua kelas dari temannya yang di Unhas supaya adik-adik sekalian nanti dimasukkan di kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Mungkin seperti itu pemberitahuannya. Ya, nanti juga akan diundang ke grup ini, grup mata kuliah ergonomi untuk adik-adik dari UNISA supaya informasi-informasi terkait kuliah kita bisa langsung disampaikan via grup. Jadi mungkin seperti itu. Ya, mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih Visio Johan. Ya.